Shalom gereja Allah baik. Sebab di dalam Tuhan ada kuasa yang membuat kita berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun tempat Bapak Ibu Saudara berada, ketika kita bersatu hati menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, amin. Roh Kudusnya berkuasa atas hidup kita, amin. Mari sama-sama kita satukan hati saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk tetap menyembah-Mu. Kami mau setiap waktu Tuhan, hati kami hanya tertuju padamu, hanya memandang Engkau Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Urapi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Sekali lagi pujikan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Saat ku sembah, ku
Saat ini kami buka hati kami, biar roh kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. Sebab ketika kami menyembah-Mu Yesus, biar kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati dan hidup kami. Biar kuasa Roh Kudus yang melawat setiap hati. Saat ini kami buka hati kami untuk Engkau. Mari berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus dimanapun kami berada. Kami berikan sembah kami saat ini. Kami berikan hati dan hidup kami semuanya hanya untuk Engkau Yesus. Kami beri pujian kami beri sembah kami yang terbaik saat ini. Kami mau beri yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Hanya untuk Engkau Yesus. Buka hati kami Tuhan. Mari bekerjalah Roh Kudus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja di hidup kami. Mengubahkan hidup kami. Mengubahkan keadaan kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memegang hidup kami.
Sebab kami tahu hanya Engkaulah Tuhan, pengharapan dan penolong kami. Terima kasih Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat
bersamamu, bersamamu. Kami percaya ada mujizat di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa saat kami menyembah-Mu. Biar Roh-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu dengan rasa syukur Tuhan. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau tempat kami berharap Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan rasa penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab hanya di hadirat-Mu ada pengharapan, hanya di hadirat-Mu ada iman kekuatan kami. Kami mau Tuhan, dan kami siap untuk menerima kemenangan daripada-Mu Yesus. Mari katakan bersama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap. Kami siap terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Mari
Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan melihat sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Haleluya. Pujikan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan melihat sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah. Katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Mari pujikan bersama, katakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah. Sekali lagi katakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita, bercurah atas kita, bercurah atas kita. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang memberikan kemenangan atas setiap kita yang setuju, katakan amin. Amin. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Kami mau bersorak-sorai dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan,
penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bumi dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, yang perlindungan dan pengharapan. Sungguh kami bersuka cita atas perbuatan-Mu yang dahsyat, Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sungguh kami percaya Tuhan, Kaulah sumber kemenangan kami dan sumber kekuatan kami. Dan hanya padamu Tuhan kami menaruh iman percaya kami kepadamu Yesus. Kaulah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan kami boleh hidup menjadi anak-anak-Mu Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Dia Allah yang baik. Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Yesus ajaib, Yesus mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Engkau layak diagungkan. Engkau Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hidaralabaralabarabasana. Hidaralabaralabarabasiki. Hidaralabaralabarabasana. Oh Yesus. Yesus Tuhan. Kalau El Shaddai, the Almighty God. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Yesus. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami sekali. Engkau melawat kami. Dan urapan yang baru itu menjamah kami. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaran, keagungan, kejayaan, keperkasan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bahwa Yesus ada bersama kita semuanya, hadir bersama kita. Mari katakan sama-sama, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang maha kuasa. Dan mari saat ini kita akan menikmati kekuasaan Allah, kehebatan Allah itu. Untuk itu saya ajak saudara bersama-sama membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-17, kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat 8 mulai. Kalau saudara sudah mendapatkan, mari kita bisa baca sama-sama sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa baca bersama-sama. Karena kuasa Roh Kudus, urapan Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ayo kita baca ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini tentunya sangat terkenal. Tetapi mari saat ini kita akan telusuri ini dari bahasa aslinya. Saya akan tuliskan lebih dulu di dalam ayat yang ke-7, yaitu di dalam bahasa Ibrania yang mengatakan demikian. Baruch ha-kever asher yiptah badonai. Jadi ayat 7 ini mengatakan Baruch hagever asher yiptah badonai. Di dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan Wehaya Adonai Miftaho, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah,
Ini adalah ayat yang ke-7, ya. Nah, selanjutnya di dalam ayat 8 dikatakan tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, di dalam ayat 8 dikatakan demikian. Wahaya keets syatul al mayim. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kemudian we all yuval yeshalah syarashaf, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, jadi dikatakan dia akan seperti pohon, wahaya keet syatul al mayim, di tepi batang air, al yubal yeshalah syarashaf, yang akan merambatkan akar-akarnya ke batang air tersebut. Dan kemudian selanjutnya, welo yir'e. Nah, ini ada sedikit urusan, yaitu masalah ketif dan kere. Tertulisnya demikian, tapi bacanya harusnya adalah yir'e. Nah, ini ketifnya, kerenya demikian. Welo yir'e ki yabohom. Dan kemudian wahaya alehu, ya, dikatakan yang daunnya yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau. Wahaya alehu ra'anan. Ubisnat bat soret lo yitak, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir akan datangnya tahun-tahun kering. Bat soret, ubisnat bat soret lo yitak. Dan kemudian dikatakan selanjutnya, welo
Yamis, me asot peri we lo yamis supaya lebih jelas ditebalkan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Inilah gambaran mengenai orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan Baruch, Hagever, Asher, Yiptah, Badonai, Wihaya, Adonai, Miftaho. 2 kali di sini dikatakan percaya kepada Tuhan, Adonai. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan 6, ayo kita baca sekarang. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, Kohamar Adonai, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, sampai di sini. Simetris ya dengan ayat yang ke-7, ayat 5 itu mengatakan Arur ini terkutuklah ya, Arur sama Hagever, Asher, Yiftah. Tapi di sini adalah Dam. Arur, Hagever, Asher, Yiftah, Ba'adam. Dan kemudian Wizam Basar, Zero'o. Umin Adonai, Yasur Libu. Saya taruh di bawah aja. Nah, coba kalau kita lihat konstruksinya, ini adalah Arur, ini Baruch. Di dalam ayat 7 dikatakan Baruch, Hagever, Asher, Yiftah, Badonai. Tapi dalam ayat yang ke-5 dikatakan Arur, saya tidak bertuliskan lagi karena sama, Arur, Hagever, Asher, Yiftah, Ba'adam. Artinya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi ayat 7 mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini konstruksinya persis sama, hanya dibandingkan saja, ya, antara yang terkutuk dan diberkati, atau yang mengandalkan Tuhan dan tidak.
Nah, di dalam ayat yang ke-6, sayang tempatnya tidak cukup di sini, dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Nah, ini dalam bahasa Ibrani dikatakan wehaya ke arar ba'arava. Welo yir'eh kiyavo tov. Wishakan harerim pamidbar. Eretz melecha velo tesef. Berbeda dengan ayat 8 ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, atau orang yang diberkati, nanti kita akan dalami siapa orang itu, tapi saya akan berikan gambaran dulu bagaimanakah orang yang mengandalkan Tuhan itu. Ya. Dikatakan, Baruch hagever asher yiftah badonai. Dan 2 kali dia, Adonai dituliskan di sini 2 kali. Wehaya Adonai miftaho, ditekankan kembali. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti apa? Seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, saya akan ajak saudara melihat bagaimana pohon yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Ve'al yub'al, yeshalak syarashaf. Pohon yang merambatkan akarnya ke tepi batang air akan tumbuh dengan subur. Nah, puji nama Tuhan. Inilah tadi yang dikatakan ke'et syatul al-mayim ve'al yuf'al yeshalah syarashaf. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan velo yir'eh ki yavohom, yang tidak melihat atau mengalami. Kata yir'eh itu melihat atau mengalami, ya, datangnya panas, hom, itu sesuatu yang panas, terik. Dan panas itu kemudian akan menyebabkan terjadinya kekeringan, ya. Yaitu dikatakan di sini ubisnat batsoret lo yitak. Juga tidak khawatir akan datangnya tahun-tahun kekeringan, batsoret. Nah, batsoret ini menyatakan adanya keadaan yang sangat kering. Nah, untuk itu kita bisa lihat lagi apa yang terjadi dengan tanah yang kering tersebut. Batsoret. Kekeringan, drought, tanah yang kering, gersang seperti ini. Itulah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, seperti itulah batsoret tadi. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir akan seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan manusia, dia terkutuk karena dia akan dikatakan dalam ayat 6 tadi, dikatakan wisyakan harerim, ya. Mungkin saya tuliskan sedikit saja ayat 6, ya. Wisyakan harerim pamidbar. Nah, harerim bamidbar itu adalah padang gurun. Harerim itu adalah kekeringan di padang gurun. Dan akan tinggal di sana bahkan. Dan selanjutnya dikatakan Eretz melecha veloteshef. Tidak ada yang bisa tinggal di sana. Loteshef. Nggak mungkin itu ditinggali.
tanah yang seperti itu tadi, yang begitu keringnya, yang sangat-sangat ya mengerikan sebetulnya. Nah, ini akan dialami oleh orang yang mengandalkan manusia. Karena dia itu arur, terkutuk. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Nah, masih ada satu lagi, yaitu dikatakan tadi di sini, Wealehu ra'anan, yang daunnya tetap hijau, Welo yamis measot peri, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita bisa lihat itu. Yang daunnya hijau. Wealehu ra'anan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Measot peri. Inilah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati dan tetap segar, ra'anan, fresh, green. Dan lo yamis measot peri. Lo yamis measot peri. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Nah sekarang, mari kita lihat, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kembali ke ayat 7 tadi, setelah kita lihat gambaran bagaimana dua golongan ini mengandalkan Tuhan dan tidak. Nah sekarang kita lihat siapa orangnya. Dalam ayat 7 dikatakan, Baruch Hagever. Nah kata Hagever ini sama juga saya tuliskan kembali. Hagever itu dari kata gibor, gever, itu adalah hero, pahlawan, perkasa. Jadi dikatakan di sini orang yang perkasa. Baruch Hagever, artinya diberkatilah orang perkasa, orang kuat, bukan orang lemah. Nah, kita cenderung untuk memahami bahwa suatu kekuatan itu cenderung denying, mengingkari kuasa Tuhan. Aku kuat kok, aku sudah kuat kok. Nah kekuatan itu bisa tampil di berbagai hal. Kuat dalam keadaan tubuh secara fisik, kuat dalam hal finansial, duitku banyak. Nah, kuat dalam ya berbagai macam hal. Inilah gever, manusia dalam kekuatannya. Tetapi sekalipun kuat seperti itu pun, kalau tidak mengandalkan Tuhan, akan menjadi arur ini. Karena sama-sama Hagever di sini. Arur, Hagever, Asher, Yiftach, Ba'adam. Jadi terkutuklah orang kuat, pahlawan sekalipun, yang mengandalkan manusia. Dan sekali lagi kecenderungannya adalah kalau sudah kuat, tidak butuh Tuhan. Aku sudah kuat kok. Baru kalau nanti tidak kuat, baru butuh Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat 7 ini mengingatkan kepada kita, hati-hati. Sekalipun kita kuat, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, terkutuk. Yang mengandalkan manusia, dikatakan di sini, Wisambasar zero'o. Kata zero'o itu menyatakan shoulder, bahu. Nah ini menunjukkan suatu kekuatan, ya, kekuatan secara fisik. Mengandalkan kekuatan fisiknya. Dan terakhir dikatakan, Umin Adonai Yasur Libo. Yang menjauh dari Tuhan.
Karena sudah merasa kuat, nggak butuh Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Baruch Hagever Asher Yiftach Badonai, Wehayah Adonai Miftaho. Orang kuat, tapi yang mengandalkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ini sesuatu yang mungkin agak sedikit, ya kita pahami sebagai, wah agak kok begini ya. Toh sudah kuat, ngapain saya harus berharap lagi sama Tuhan? Bukankah orang yang berharap pada Tuhan itu adalah orang-orang yang susah, yang menderita, yang sakit, dan sebagainya. Berharap kepada Tuhan, khususnya ketika wabah COVID-19 ini merajalela kemana-mana, berharap kepada Tuhan. Kalau tidak ada itu, ya mungkin lupa-lupa sedikitlah sama Tuhan, nggak perlu berharap pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saat ini kita diingatkan betul, bahwa sekalipun kita ini gever, kuat, dalam kondisi yang baik, yang kuat, kita tidak bisa berdiri mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus tetap mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat mengenai kekuatan di sini. Nah, mari saat ini kita lihat sebuah contoh di dalam Perjanjian Lama. Yaitu kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kalau kita baca mulai ayat 1, ya, kita baca langsung ayat 5 saja. Kalau kita baca mulai ayat 1 diceritakan di sana mengenai seorang raja yang bernama Hizkia. Bagaimana dengan Hizkia ini? Mari ayat 5 katakan begini. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Nah, kita akan baca lagi nanti, tapi kita berhenti dulu di sini, saya akan jelaskan. Dikatakan ia percaya kepada Tuhan. Nah, tadi dikatakan baru Hagever Asher Yiftach. Nah, kata Yiftach ini berasal dari akar kata batah. Kata batah ini menunjukkan trust, mengandalkan, percaya. Nah, Hizkia ternyata adalah seorang yang Yiftach Badonai. Ia percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya, menurut rumus ayat 7 ini, pasti diberkati. Baruch Hagever. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat 8, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Sampai di sini dulu, nanti kita akan baca selanjutnya. Jadi gambarannya adalah bagaimana Hizkia ini diberkati dan semakin kuat. Dia bukan orang yang lemah tentunya, karena negara Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem yang diperintah oleh Hizkia tentu punya pasukan, punya pengawal, punya pahlawan juga. Tapi dia dikatakan Yiftach Badonai, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dia menang terus. Dan bagaimana sebetulnya bentuk kepercayaannya kepada Tuhan? Ayat 6 tadi sudah menunjukkan kepada kita bagaimana berpaut kepada Tuhan,
tidak menyimpang dari mengikuti Dia dan tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang diperintahkannya kepada Musa. Tetap taat pada firman Allah, tidak menyimpang ke sana kemari, tetap berpaut kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Nah, dia diberkati. Nah, ini seperti ayat 8 ini tadi. Pohon yang tumbuh subur, yang akarnya ke tepi batang air, dan kemudian tidak perlu takut akan datangnya panas terik, daunnya hijau segar, nggak perlu takut tentang batsoret tadi yang sudah kita lihat kondisinya sampai tanah itu pecah-pecah, merekah seperti itu karena saking keringnya. Kan jelas kondisi seperti itu, tidak mungkin ada tanaman bisa hidup. Dan itu akan membuat makhluk-makhluk hidup termasuk tumbuhan dan sebagainya tidak bisa bertahan. Ini dialami oleh orang yang tidak mengandalkan Tuhan tadi, dalam ayat yang ke-6 tadi. Nah, dan juga berbuah. Inilah kondisinya Hizkia yang percaya kepada Tuhan. Yiftah Badonai, dari akar kata batah ini tadi. Tapi ceritanya belum berhenti sampai di sini. Kalau kita baca ayat 9 dan selanjutnya, diceritakan di sana bahwa pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur lagi kuat jaya. Dan kemudian dia menyerang Israel Utara. Hizkia memerintah Israel Selatan, kerajaan Yehuda. Sedangkan 10 suku yang lain, karena kerajaan itu pecah menjadi 2, yang di utara itu beribu kota Samaria, itu diserbu oleh Asyur dan ditaklukkan dan penduduknya ditawan, dibuang, dikalahkan. Dan kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya, sekarang ganti Asyur mulai menyusuri ke selatan, yaitu kerajaan Yehuda, kerajaannya Hizkia, Yerusalem, dan Raja Sanherib mengirimkan pasukannya, panglimanya, juru minuman agung, Rafsyakeh juga ke Yerusalem. Dan di sana, sebelum mereka menyerbu, mereka mengintimidasi rakyat dulu. Dengan propaganda-propaganda yang melemahkan rakyat. Antara lain, mereka mengatakan begini, nanti bisa kita baca di dalam ayat-ayat tersebut, ya kita tidak sempat untuk membaca seluruhnya. Coba lihat, kerajaan Yehuda cuma 2 suku lebih kecil dari yang utara. 10 suku yang beribu kota Samaria. Coba lihat, yang utara sudah hancur. Kami berhasil menaklukkan, apalagi yang ini. Yang sekarang diperintah oleh Hizkia, kami pasti bisa untuk menaklukkan ini. Nah, coba kita lihat ayat 30. Selain itu, mereka juga memprovokasi atau mengintimidasi rakyat dengan mengatakan begini. Ayat 30, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan, dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan dalam tangan Raja Asyur. Nah, ini suatu provokasi atau suatu hasutan yang betul-betul negatif. Jangan mau diajak oleh Hizkia, rajamu, untuk berharap pada Tuhan. Nah, padahal seharusnya sekuat apapun manusia tetap harus berharap kepada Tuhan. Batah tetap mengandalkan Tuhan. Gak peduli sekuat apapun. Nah, memang kita lihat ada Asyur yang kuat. Hizkia bisa dikatakan kuat tapi tidak sekuat Asyur. Dan kemudian terjadi provokasi-provokasi di sana. Hasutan-hasutan.
Nggak usah mengandalkan Tuhan, percuma. Coba lihat, Allah-Allahnya Israel Utara itu. Nah, mengapa Allahnya Israel Utara? Karena Israel Utara tidak menyembah kepada Allah yang benar. Tapi Israel Utara ini menyembah kepada dewa-dewa yang diperalahkan oleh mereka. Itulah sebabnya ketika mereka tidak berpaut pada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, maka dengan mudah musuh yaitu Asyur ini menghajar mereka sehingga runtuhlah kerajaan utara itu. Nah, sekarang Asyur berpikir juga kalau yang utara saja gampang, lebih besar dari yang selatan, apalagi sekarang kerajaannya Hizkia yang selatan ini cuma 2 suku dibanding 10 suku yang utara. Tentunya lebih mudah lagi. Nah, itulah sebabnya mereka katakan, kalau sudah baca nanti, Allah mana yang bisa menolong? Coba lihat Allah-Allahnya utara, nggak bisa nolong semua, lawan Raja Asyur. Buktinya kami bisa menang. Nah, sekarang lihat, demikian juga yang selatan ini, Allahnya Hizkia ini, nggak bisa nolong. Mereka belum tahu siapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kasih. Nah, mendengar itu, Hizkia tentu saja tidak punya pilihan lain. Kecuali apa? Kecuali lari kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Batah, percaya kepada Tuhan. Dan sudah lihat apa yang terjadi. Mungkin kita bisa baca itu dalam ayat yang ke-35, pasal 19 sekarang. Ayo kita baca pasal 19, ayat yang ke-35 dari 2 raja-raja ini. Dikatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Nah, coba perhatikan, tadi mereka mempropaganda, siapa yang bisa melawan Asyur? Kami kan kuat. Allahnya Hizkia, tidak mungkin bisa, tidak mungkin. Wong yang utara Allah-Allahnya banyak juga nggak bisa nolong, apalagi ini Allahnya Hizkia. Mereka belum tahu ketika Hizkia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan melalui nabi-nabinya, antara lain Yesaya juga, yang menguatkan Hizkia nggak usah takut, kemenangan dari Tuhan akan terjadi. Dan betul ternyata pasukan Asyur itu besoknya cuma tinggal bangkai saja. Mana nama besar Asyur? Mana nama besar rajanya Sanherib yang tadi dengan sombongnya mengatakan, tidak ada Allah yang bisa melepaskan diri, melepaskan kamu dari Asyur. Dibanding negara-negara yang lain, kerajaan yang lain, semuanya sudah kalah. Ya, karena memang mereka tidak menyembah Allah yang benar. Tapi berbeda dengan Hizkia, dia percaya kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang kita kenali dalam nama Yesus Kristus. Allah yang berkuasa. Dan apa yang terjadi? Pasukan Asyur, game over, dikalahkan. Dan sekarang kita baca ayat 36. Ini luar biasa. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Kita lihat. Ayat 36 mengatakan, Sanherib rajanya pulang. Nong kalah, pasukannya udah berantakan jadi bangkai semua. Ya dia pulang. Sambil mungkin dia mikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Asyur kan hebat, Asyur kan jaya. Itu kerajaan-kerajaan
hancur semuanya gara-gara Asyur. Mereka punya Allah-Allah, tidak ada yang bisa menolong. Ini kok bisa ya? Belum tahu mereka bahwa Allahnya Hizkia juga Allah saudara dan saya, Yesus Kristus, adalah Allah yang berkuasa. Dan tidak ada kuasa manapun yang bisa mengatasi dia. Itulah sebabnya tidak salah kalau Hizkia percaya, berharap kepada Allah yang hidup. Tidak salah kalau kita sungguh-sungguh mau berharap kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Lihat pasti ada hari depan yang penuh harapan. Dan bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang cuma mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuk. Tidak ada hari depan. Kita baca ayat selanjutnya, 37 sekarang. Dikatakan setelah Sanherib itu pulang, maka dikatakan pada suatu kali ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch, Allahnya. Maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya itu menjadi raja menggantikan dia. Ayat 38. Oh, enggak ada ya. Ya, saya berharap ceritanya masih berlanjut. Ternyata game sudah. Tamat riwayatnya. Enggak ada. Ayat 38. Sudah boleh cari ke ujung dunia sekalipun, enggak ada ayat yang setelah itu. Game over. Sanherib tadi yang membanggakan kekuatannya, jaya dan sebagainya, penakluk kerajaan-kerajaan. Dia coba mungkin, dia agak stres juga, bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Hizkia itu tidak bisa ditaklukkan, gimana caranya? Dia coba tanya ke Allahnya di kuil Nisroch. Dan dia hendak menyembah Allahnya. Tiba-tiba ada dua di antara anaknya membabat dia dengan pedang dan dia mati saat itu juga. Mana nama besar Sanherib? Tidak ada artinya di hadapan Tuhan yang berkuasa. Dia berpikir bahwa Tuhannya Hizkia itu sama dengan Allah-Allah yang lain. Tapi saudara sekalian, Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus berbeda. Dia adalah Allah yang maha kuasa, El Shaddai, Allah yang hebat, pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya dikatakan Baruch, Hageber, Asher, Yiptah, Badonai. Wahaya Adonai Miftahu, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sanherib, tamat riwayatnya. Tidak ada lanjutan lagi. Tidak ada hari depan bagi dia. Tadi saya berusaha, ayo kita lihat ayat yang selanjutnya. Tidak ada, habis, tamat. Tidak ada hari depan bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sanherib berpikir, aku kuat kok, aku bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan itu. Ternyata nol besar ketika berhadapan dengan Tuhan yang berkuasa. Nah saat ini saudara sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Khususnya pada situasi seperti ini. Justru kita harus semakin berharap kepada Tuhan. Seperti Hizkia juga, mungkin Hizkia tidak menghadapi wabah COVID-19, tapi dia menghadapi wabahnya si Asyur ini, yang semakin mendekat, bahkan pasukannya sudah mengepung, dan tinggal tunggu waktu untuk menghancurkan Yerusalem. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Begitu juga dengan kita saat ini. Mungkin wabah ini seolah-olah sudah semakin dekat mengitari. Tapi ketahuilah satu hal yang pasti, bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar.
ada kemenangan, ada hari depan yang penuh harapan. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, berharap kepada Dia, maka di situ ada hari depan yang penuh harapan. Kita tidak perlu takut akan apapun, karena Yesus berkuasa di atas segala-galanya. Oh Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar dan agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bukanlah orang yang tidak punya harapan. Asalkan kami sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau, maka kami pasti mengalami hari depan yang penuh harapan. Situasi Tuhan mungkin tidak bisa memberi harapan, tapi kami percaya akan kuasa-Mu. Walaupun wabah COVID-19 ini merajalela, tapi kami percaya dalam nama Yesus, bahwa di dalam nama itu Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada hari depan yang penuh harapan. Saat ini Yesus, kami angkat hati kami kepadamu. Kami berkomitmen untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, dan mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Maka kami tahu harapan kami kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku haleluya Yesus. percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya Yesus Tuhan. Tidak rala-bara-bara. Mengandalkan Engkau Yesus. Amin, amin Tuhan. Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami lebih bersuka cita karena Engkau Yesus. Mari saat ini saudara sekalian, buka kedua tangan saudara, buka hati saudara. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah mujizat Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi. Dan tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh
Kami semua berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Dan mari saat ini di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati katakan sama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.